Satu, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua masih dapat menjalankan perkuliahan seperti biasanya walau hanya melalui video presentasi. Selawat beriring salam kita haturkan ke junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Ibu Firda Azahra SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar biofisika. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas pendidikan IPA B akan mempresentasikan materi pembelajaran kita, yaitu dengan pembahasan radiobiologi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya, Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023, dan dua orang rekan saya, yaitu Destia Irvani dengan NIM 20231006, dan Feni Oktaviani dengan NIM 20231014. Baik, langsung saja. Pada pembahasan mengenai radiobiologi ini, kita akan membahas mengenai 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian dan sejarah radiobiologi, kemudian kita akan membahas radiasi dan keradioaktifan, sumber radiasi di alam, kemudian kita juga akan membahas mengenai pemanfaatan radiasi dan radioaktif dalam bidang biologi dan kesehatan, kemudian kita juga akan membahas efek radiasi bagi makhluk hidup, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai mekanisme perhitungan usia fosil dengan konsep radiasi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari radiobiologi beserta sejarah radiobiologi akan dijelaskan oleh saya. Baik, adapun pengertian dan sejarah radiobiologi ini merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pengaruh bahan radioaktif terhadap tubuh makhluk hidup serta mempelajari mengenai penggunaan bahan itu yang bermanfaat dalam kebutuhan manusia. Nah, radiobiologi ini mencakup berbagai sub seperti diagnosa, kemudian pengawetan bahan makanan serta minuman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah radiobiologi. Nah, jadi sejarah radiobiologi ini bermula dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Leopold Freund yang melakukan penelitian dengan cara pengobatan terapi tahi lalat menggunakan radiasi sinar X. Percobaan ini berlangsung pada tahun 1896. Selanjutnya, oleh seorang peneliti yang bernama Ivan Romanovich, dia menyinari serangga dan katak menggunakan sinar X, lalu dia menarik kesimpulan bahwa sinar X yang diberikan pada suatu makhluk hidup dapat mempengaruhi fungsi kehidupan yang dialami oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian, setelah dilakukannya penelitian tersebut, muncul penelitian-penelitian baru dari berbagai ahli. Satunya yang dilakukan oleh Pierre dan Marie Curie, dia menemukan polonium radioaktif dan radium yang berguna untuk pengobatan kanker. Nah, baik, selanjutnya pada tahun 1927, seorang peneliti yang bernama Hermann Joseph Muller, dia menerbitkan sebuah penelitian baru yang mempelajari terkait pengaruh sinar radioaktif terhadap efek genetik dan dianugerahi hadiah Nobel. Nah, pada mulanya berbagai produk-produk radiasi sebagai contohnya radium sering digunakan untuk pengobatan secara berlebihan bahkan dikonsumsi dalam skala besar. Nah, namun seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata penggunaan radium tersebut menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia, sehingga pada tahun 1930-an, produk medis yang menggunakan radium ini hampir hilang dari pasaran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, setelah membahas mengenai sejarah radiobiologi, kita akan membahas secara lebih mendetail tentang radiasi dan keradioaktifan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan radiasi itu? Nah, radiasi ini dapat kita pahami sebagai suatu energi yang terpancar dari materi dalam wujud atom, kemudian dia berwujud partikel atau gelombang dengan peristiwa di mana energi tersebut disebarkan atau dilepaskan. Jadi, beberapa barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari juga memancarkan radiasi walaupun jumlahnya hanya kecil. Nah, radiasi ini pada umumnya muncul akibat ledakan terlebih dahulu, namun untuk beberapa kasus, sebagai contoh barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari, radiasi itu dapat muncul tanpa melalui proses ledakan. Contohnya adalah smartphone dan komputer.
Nah, selain radiasi, kita juga harus memahami mengenai keradioaktifan atau disebut pula sebagai radioaktivitas. Nah, keradioaktifan atau radioaktivitas ini adalah suatu kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi secara spontan dan berubah menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi dapat difahami bahwa keradioaktifan ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh atom untuk menjaga kestabilan dirinya. Baik, nah selanjutnya, proses perubahan keradioaktifan ini disebut sebagai peluruhan dan inti atom yang tak stabil disebut sebagai radionuklida. Nah, materi yang mengandung radionuklida ini disebut sebagai zat radioaktif. Nah, apa yang dimaksud dengan peluruhan? Peluruhan ini adalah suatu perubahan inti atom yang tidak stabil untuk menjadi inti atom yang lain atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Jadi, ketika inti atom itu tidak stabil, maka dia akan berusaha untuk menjaga kestabilannya dengan menjadi inti atom yang lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Destia. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sumber radiasi di alam. Nah, jadi sumber radiasi di alam ini ada 3 jenis. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sumber radiasi kosmik. Nah, radiasi kosmik ini berasal dari sebuah bintang, di mana matahari. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sumber radiasi kosmik. Nah, radiasi kosmik ini berasal dari sebuah bintang, di mana matahari itu dekat dengan bumi, sehingga radiasi kosmik di bumi diperoleh dari matahari, seperti terlihat pada gambar di slide tersebut. Nah, jadi semakin dekat jarak bintang, maka tingkat tinggi, semakin dekat jarak planet bintang, maka tingkat radiasi semakin tinggi. Nah, seperti contohnya yaitu Venus dan Merkurius. Nah, atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi kosmik ini bergantung kepada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi dari permukaan laut. Nah, tingkat radiasi yang diterima seseorang itu bergantung juga kepada garis lintang di bumi, karena radiasi kosmik ini juga dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Nah, yang kedua ada sumber radiasi terestrial atau primordial, di mana radiasi terestrial ini secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi dan dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial. Nah, jadi radiasi terestrial ini terbesar yang diterima manusia itu berasal dari radon dan toron yang berbentuk gas dan bisa merembes keluar dari bumi atau bahan bangunan tempat tinggal. Tingkat radiasi yang diterima seseorang dari radiasi terestrialnya berbeda di setiap tempat, tergantung kepada konsentrasi sumber radiasi di dalam kerak bumi. Nah, ada beberapa tempat di bumi yang memiliki tingkat radiasi di atas rata-rata, seperti Pecos de Caldas dan Guarapari di Brazil, Kerala dan Tamil Nadu di India, dan Ramsar di Iran. Nah, yang ketiga ada sumber radiasi dalam tubuh manusia. Sumber radiasi ini berada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan atau masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, pernafasan, atau luka. Radiasi internal ini terutama diterima dari radionuklida C14, H3, K40, dan radon. Nah, secara alami di dalam tulang itu terdapat polonium dan radium radioaktif, yaitu otot yang mengandung karbon radioaktif dan kalium radioaktif, dan paru yang terdapat gas mulia radioaktif dan tritium. Jadi tubuh manusia itu memiliki beberapa zat seperti kalium 40. Ketika sel tubuh melakukan metabolisme, zat inilah yang akan menghasilkan radiasi nantinya.
Nah, mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Destia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan radiasi dan radioaktif dalam bidang biologi dan kesehatan akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Feni. Disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan radiasi dan radioaktif dalam bidang biologi dan kesehatan. Nah, pemanfaatannya ini ada di beberapa. Yang pertama yaitu pada pemanfaatan sinar X untuk CT scan. Nah, CT scan itu merupakan sinar X dengan teknologi canggih. Pasien diminta tidur telentang pada seluruh meja keranjang, kemudian meja bergerak melewati lubang melingkar yang di dalamnya ada tabung sinar E dan detektor. Nah, pasien di sinar X ini secara memutar atau dipindai dalam bentuk irisan atau slice sehingga terbentuk gambar struktur anatomi tubuh yang dipindai dan tampil di layar TV monitor untuk menghasilkan gambar 3D atau 3 dimensi. Nah, yang selanjutnya yaitu sinar X untuk rongsen atau X-ray. Nah, rongsen merupakan tindakan medis yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang. Nah, sinar X untuk rongsen ini penggunaannya yang paling umum adalah untuk memeriksa patah tulang. Ada banyak jenis rongsen, yaitu yang pertama rongsen dada, yaitu untuk masalah pernapasan, jantung, arteri darah, kelenjar getah bening, tulang rusuk, tulang selangkang, dan tulang dada. Yang selanjutnya itu rongsen tulang belakang. Yang ketiga, rongsen alat gerak seperti tangan, kaki, lutut, tungkai, dan pinggul. Nah, yang selanjutnya yaitu sinar X untuk radioterapi. Nah, radioterapi atau yang disebut dengan terapi radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker. Nah, radioterapi ini dilakukan dengan mesin khusus yang memanfaatkan sinar X sebagai energi untuk membunuh sel kanker dengan cara menghancurkan materi genetik sel kanker. Nah, sinar X ini memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, yaitu untuk membantu perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis dan lain halnya. Yang ketiga, yaitu untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, yaitu PET atau positron emission tomografi. Pemindaian PET dilakukan dengan menginjeksi radiosotop ke dalam vena atau infus. Radioisotop mengalir dalam darah dan masuk ke dalam organ tubuh. Radioisotop dalam organ kemudian dipindai dengan mesin PET, lalu tergambar representasi organ tubuh dan kelainannya. Terdapat beberapa jenisnya yaitu fluor 10 untuk mendeteksi kanker, karbon 14 untuk mendeteksi kelainan atau metabolisme, dan yodium 131 untuk mendeteksi kelainan tiroid. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai efek radiasi bagi makhluk hidup. Efeknya yaitu yang pertama, pada paparan akut dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian atau efek deterministik. Nah, selanjutnya yaitu efeknya dapat menyebabkan terbentuknya sel baru yang tidak normal dan berpotensi kanker. Efek yang selanjutnya yaitu dapat menyebabkan leukemia dan kanker tiroid, bahkan menyebabkan kerusakan organ, kehilangan sel darah merah, kulit terbakar, dan rambut rontok. Contoh radiasi paling berbahaya yaitu dari aktivitas nuklir. Nah, Badan Energi Nuklir Indonesia menggolongkan radiasi sebagai zat karsinogenik. Artinya, radiasi pada dosis serendah berapapun yang diterima manusia akan menyebabkan efek terhadap sel dan jaringan yang berpotensi kanker. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Feni atas penjelasan yang disampaikan. Untuk materi yang terakhir, yaitu terkait dengan mekanisme penghitungan usia fosil dengan konsep radiasi akan dijelaskan oleh Destia. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu terkait mekanisme perhitungan usia fosil dengan konsep radiasi. Nah, ada namanya yaitu metode radiometric dating, yaitu menghitung perbandingan unsur-unsur tertentu pada spesimen fosil untuk kemudian dibandingkan dengan kandungan unsur yang sama pada atmosfer dengan prinsip waktu paruh peluruhan atom menggunakan metode C14. Nah, apa sih waktu paruh tersebut? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah atom radioaktif meluruh setengahnya. Ya, karena semua makhluk hidup itu berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon, kadar C14 di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan yang di atmosfer, yaitu 10⁻12. Tapi waktu makhluk itu mati, dia Mohon langsung maaf, terputus. Destia, suaranya kurang jelas. Baik, diulangi lagi. Nah, jadi perhitungan ini menggunakan metode radiometric dating, yaitu menghitung perbandingan unsur tertentu pada spesimen fosil untuk kemudian dibandingkan dengan kandungan unsur yang sama pada atmosfer dengan prinsip waktu paruh peluruhan atom menggunakan metode C14. Nah, waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah atom radioaktif meluruh setengahnya. Nah, karena semua makhluk hidup itu berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon, kadar C14 di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan yang di atmosfer, yaitu 10⁻12. Tapi waktu makhluk itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Nah, dari momen itulah kita bisa menghitung waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon C14 dengan kadar C14 yang ada di atmosfer saat ini. Nah, adapun rumus dari metode ini yaitu T sama dengan T dikali 2 log N0 per NT, di mana T di sini berbeda. T itu T kecil itu adalah waktu yang udah lewat setelah organisme ini mati, dan T besar itu adalah waktu paruh C14 alias 5.730 tahun. Nah, dikali 2 log N0 per NT, di mana N0 adalah kadar C14 atmosfer sekarang, dan NT adalah kadar C14 pada sampel. Nah, dicontohkan misalnya kadar C14 atmosfer sekarang yaitu 10⁻12, dan ada sampel fosil pohon yang kadar C14-nya tinggal 10⁻14. Jadi umurnya berarti T, kita masukkan rumus yang tadi, T sama dengan T dikali 2 log N0 per NT, di mana T besarnya itu 5.730 dikali 2 log 10⁻12 per 10⁻14 diperoleh hasil 38.070. Nah, jadi dari perhitungan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa sampel fosil pohon tersebut berumur 38.070 tahun sebelum sekarang atau Masehi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Destia. Baik, rekan-rekan semuanya, dengan selesainya pembahasan mengenai teknik penghitungan usia fosil menggunakan konsep radiasi tadi, maka berakhir pula lah pembahasan kita pada materi radiobiologi. Sekian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sesi diskusi yang akan dilanjutkan melalui e-learning atau menggunakan via chat WA. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.